Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita akan membuat apa, Ji? DHCP server. Konfigurasi DHCP server. Apa itu DHCP? Fungsinya apa? Fungsi dari DHCP adalah memberikan alamat IP, IP address pada klien secara otomatis. Jadi jika jaringan yang akan terhubung ke server banyak, seorang admin atau teknisi tidak perlu memberikan IP secara manual pada tiap komputer yang akan terhubung. Itulah fungsi dari apa, Ji? DHCP server. DHCP server. Ya, langkah pertama kita seperti biasa lakukan instalasi aplikasinya dengan perintah apt -get spasi install spasi isc DHCP server, kemudian enter. Di sini ada perintah untuk memasukkan DPD 2. Dicari DPD 2, kemudian klik, kemudian enter. Selesai install langsung kita lakukan konfigurasi. Kita lihat dulu apakah instalasi DHCP berhasil. Kita lihat file yang ada di dalam folder etc. Jangan nano. Kita cd, perintah cd artinya masuk ke dalam directory DHCP. Kemudian sudah masuk ke dalam folder DHCP, kemudian ls. Kita lihat ls. Ada apa saja di situ? DHCP client. DHCP.com. Nah, kemudian yang akan kita konfigurasi biasanya dia ujungnya ekstensinya .com atau .con. Kita panggil saja langsung karena sudah berada di dalam folder DHCP, maka tidak perlu lagi menuliskan nano spasi /etc/dhcp/dhcp.con. Langsung saja nano spasi dhcp.con, enter. Nah, kemudian silakan, Ji, dipandu. Kemudian cari subnet, barisan subnet di bawah untuk mengubah IP-nya dan rank IP. Ya, kita cari yang tulisan seperti ini, kemudian dihilangkan tanda pagar, artinya kita aktifkan perintah ini sampai dengan di sini. Ya, cukup. Jadi, langsung ke atas lagi kita berikan IP. Kita menggunakan ETH 0 atau 1, Ji? 1 ya? ETH 1 karena klien nanti terhubung ke ETH 1. Untuk subnet kita isikan IP network, bukan IP address-nya, ya, IP network. Kemudian netmask-nya sesuaikan karena di sini kelas C/24, maka subnetnya netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian rank IP adalah IP yang akan kita berikan kepada klien, ya, IP yang akan kita berikan kepada klien mulai dari berapa sampai dengan berapa. Kita buat di sini berapa, Ji? 2.2 sampai 2.2, ya. 2.2 sampai 2.254. Kemudian option domain name server kita gunakan IP dari server 192.168.155. Boleh 2, Ji?
Boleh. Boleh dipisahkan dengan tanda koma, jangan dispasi. 88 untuk ke jaringan global. Kemudian option domain name, karena saya sudah mempersiapkan, nanti walaupun belum diinstal, saya sudah mempersiapkan domain atas nama dengan nama abah.com. Maka kita buat di sini domain abah.com. Ini juga akan tampil nanti ketika klien mendapatkan IP, dia akan tampil di bagian atas nama domain. Kemudian untuk root kita gunakan IP dari mana, Ji? Dari ETH 1. Dari ETH 1 1. sebagai gateway. Kemudian Broadcast kita isikan sesuai dengan IP yang kita berikan tadi, network yang kita berikan untuk kelas CS/24 ya. Sudah sampai di sini cukup, ya? Cukup? DNS ada yang kurang. Ada yang kurang? Silakan diisikan. Nah, ini jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Udah. Lanjut, Ji, dipandu. Kemudian kita kemana, Ji? Keluar dari direktori DHCP. Keluar dari direktori DHCP dengan perintah cd spasi titik. Sudah. Kita sudah masuk ke direktori root. Kemudian langkah selanjutnya setelah konfigurasi tadi, kita membuat apa, Ji? Membuat default untuk koneksi dari klien itu menggunakan ETH berapa? ETH 1. ETH 1 atau 0? 1. Ya. Ini perintahnya nano, ya, bisa dilihat di situ. Kemudian enter. Nah, kita cari paling bawah. Nah, paling bawah ada interface huruf besar. Kita ketikkan ETH yang akan kita gunakan. Kemudian simpan, keluar dari config yang tadi. Kemudian lakukan proses restart terhadap DHCP. Kalau berhasil, maka akan tampil lagi apa, Ji? Oke. Kalau dia pilot berarti config masih ada yang salah. Silakan diperiksa lagi. Ya, untuk DHCP server sangat sederhana. Hanya 2 langkah seperti tadi, maka sudah jadi seperti ini. Untuk pengujiannya kita langsung menuju ke klien, yaitu Windows 7 yang ada di dalam virtual. Kemudian kita buat obtain, ya, obtain, jangan diberikan IP, dikosongkan saja IP-nya, kemudian nanti akan diberikan oleh server. Ini masih statik, kita rubah menjadi obtain, ya, obtain, kemudian oke lagi, kita tunggu sampai ya proses pemberian alamat selesai. Apakah sukses? Sedang identifikasi. Ya, bisa kita lihat detail. Coba kita lihat detail. Di situ ada connection specific apa itu? DNS. abah.com itu yang tadi kita ketik pada config, artinya proses, kemudian IP yang kita dapatkan dari config yang kita buat tadi. Kita lihat IP address 192.168.2.2. Tadi rank IP yang kita buat mulai dari 2, maka dia untuk klien pertama yang tersambung ke server mendapatkan IP yang paling awal. Kemudian lihat ke bawah, sama dengan yang kita isikan tadi, gateway-nya sama, DHCP server yang root tadi sama, kemudian DNS-nya juga sama yang seperti kita berikan tadi. Ya, oke. Untuk konfigurasi DHCP server dan pengujiannya selesai dan berhasil. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.